Tugas penting kita sebagai orang tua adalah memastikan bahwa anak-anak kita merasa dicintai. Ketika anak-anak kita merasa bahwa dirinya diterima, dirinya dicintai, maka mereka akan menjadi dirinya yang terbaik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Saya membantu Anda semuanya untuk menjadi pribadi yang terbaik, sehat, bahagia, dan harmonis bersama orang-orang tercinta. Teman-teman sekalian yang saya sayangi, kali ini saya akan berbagi tips parenting yang akan mendorong kita untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi putra-putri tercinta. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah cara untuk membuat anak-anak kita merasa dicintai. Ya, ini menjadi penting karena persoalannya seringkali sebagai orang tua kita merasa sudah mencintai anak-anak kita. Kita memberikan mereka hadiah, ya, kita menyekolahkan mereka di sekolah yang terbaik, kita memberikan makanan yang sehat, bergizi untuk mereka, kita mengarahkan mereka untuk melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi persoalannya adalah apakah sikap, perilaku, perkataan kita selama ini dalam mendidik, mengasuh, membesarkan mereka, membuat anak-anak kita merasa dicintai, menjadi persoalan ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat tidak membuat anak-anak kita merasa dicintai. Yang terjadi justru sebaliknya, sikap, perkataan, perbuatan kita justru membuat mereka merasa tertekan, terintimidasi, merasa diabaikan, tidak disayangi, tidak diprioritaskan, dibanding-bandingkan. Inilah yang kemudian membuat permasalahan mulai terjadi. Anak-anak yang merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima, merasa tidak diprioritaskan, akan mulai menunjukkan perilaku yang bermasalah, baik di rumah, di sekolah, ataupun di relasi sosialnya. Maka menjadi PR dan perlu menjadi perhatian buat kita sebagai orang tua untuk memastikan apakah sikap kita, perkataan kita, perbuatan, dan segala keputusan yang kita lakukan selama ini sudah membuat anak-anak kita merasa dicintai. Sebagai konsultan keluarga, saya sering mendapati klien-klien ya pernikahan yang juga bercerita tentang kondisi mereka dan pola asuh mereka, juga hubungan relasi pernikahan mereka yang menjadi tidak baik-baik saja akibat trauma-trauma pengasuhan di masa lalu. Ketika dulu mereka merasa tidak diprioritaskan, merasa diabaikan, tidak disayangi oleh orang tuanya, akhirnya di masa kini setelah mereka menikah, mereka punya kualitas hubungan yang tidak harmonis dengan pasangannya. Mereka mendapati kondisi yang sama ketika di masa lalu mereka merasa diabaikan dan tidak diprioritaskan oleh orang tuanya. Sekarang di pernikahan mereka juga merasakan hal yang sama. Merasa tidak diprioritaskan, merasa tidak disayangi, merasa tidak dipedulikan oleh pasangannya. Begitupun kondisi-kondisi yang lain. Ketika dulu di masa kecilnya ada seseorang, ya seorang anak yang merasa tertekan, marah, kecewa dengan sikap ibu ataupun ayahnya yang terlalu perfeksionis, memaksanya harus sama seperti maunya orang tua, tidak memberinya pilihan, kesempatan untuk memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Dulunya dia marah, dia berontak, dia tertekan. Sekarang ketika dia sudah menikah, punya anak, dia melakukan pola yang sama, ya. Dulunya korban, sekarang pelaku. Iya kan? Karena ketemu konteks yang sama dan sudah punya power. Dulu tidak punya power sebagai anak, sekarang sebagai pasangan dan sebagai orang tua dia sudah punya power, dia melakukan pola yang sama seperti yang dia dapatkan dari orang tuanya. Dia juga melakukan hal yang sama, menuntut pada pasangan dan anaknya untuk juga perfect seperti maunya dia. Sebagaimana dulu dia dituntut oleh orang tuanya untuk menjadi perfect seperti maunya orang tua. Ya, dulu dia tertekan, sekarang posisinya dia menekan pasangannya, menekan anaknya untuk mau seperti yang ia mau. Tentu semua ini menjadi tidak nyaman, ya, baik bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya.
Sehingga teman-teman sekalian, wahai para ayah dan bunda, termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri, bahwa kita perlu selesai dulu dengan diri kita sendiri, agar kita bisa menjalin relasi yang lebih sehat, harmonis, dan menyenangkan di masa yang kini. Bagaimana caranya untuk kita bisa selesai dengan diri kita sendiri? Ya, yang pertama sadari bahwa di dalam diri kita ada luka batin, trauma masa lalu, kekecewaan, rasa marah, rasa jengkel yang masih terpendam di hati kita akibat peristiwa pengasuhan ataupun relasi yang terbentuk di awal-awal kehidupan kita bersama orang tua. Karena akar emosi kita saat ini berasal dari sana, pembentukannya. Jadi kalau ada yang tidak baik-baik saja pada kondisi kita saat ini, maka akarnya ada di sana. Itu sebabnya kita perlu menyelesaikannya dalam diri kita. Oke, cara menyelesaikannya adalah kembali ke dalam diri kita. Bukan menyalahkan orang tua, karena perlu kita sadari kitalah yang bertanggung jawab atas hasil yang kita peroleh saat ini. Ya, jadi tidak ada ruang untuk menyalahkan orang tua ketika kita ingin move on dan berbenah. Fokuslah ke dalam diri kita dan bertanggung jawablah untuk melakukan pemulihan, untuk menyelesaikan unfinished problem, ya, hal-hal yang belum selesai di masa lalu kita, luka-luka batin kita, itulah yang perlu menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Teman-teman bisa lakukan sendiri atau kalau mau lebih cepat bisa dengan bantuan profesional kepada psikolog seperti saya ataupun rekan-rekan psikolog, konselor-konselor lainnya yang ada di kota-kota teman-teman. Ini penting ya, karena kesehatan mental, kecerdasan emosi mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Dalam pernikahan, pengasuhan, pekerjaan, karir, bisnis, relasi. Karena kesuksesan itu berkaitan dengan interaksi, relasi satu sama lain. Kalau kita cerdas emosinya, sudah terbebas dari luka-luka batin, emosi-emosi terpendam di bawah sadar kita, maka lebih mudah dan terkendali untuk kita mengelola emosi kita dan menghadirkan emosi-emosi positif yang membuat orang-orang di sekitar kita merasa nyaman, damai, dan bahagia. Itu sebabnya untuk bisa menjadi orang tua yang mampu membuat anak-anaknya merasa dicintai terlebih dahulu. Halo, kita harus mencintai diri kita sendiri. Maka yang perlu kita lakukan untuk mencintai diri kita sendiri adalah menyelesaikan unfinished problem di dalam diri kita. Mari kita masuk ke dalam diri kita dan mengamati ya si kecil dalam diri kita bila ada yang masih terluka akibat pengasuhan orang tua kita di masa lalu. Ya, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, ya, apa yang kita lihat di sana, apa yang kita dengar di sana, apa yang kita rasakan dalam pengasuhan mereka secara langsung pada kita, dari yang kita lihat dalam interaksi dengan kakak adik saudara kita, dalam pernikahan orang tua kita, hubungan mereka sebagai suami istri, ya, adakah kekecewaan yang kita rasakan? Adakah kemarahan yang kita pendam? Adakah kesedihan yang masih mengganjal di hati kita? Saatnya teman-teman untuk berdamai dengan perasaan tersebut dan melepaskan emosi-emosi terpendamnya. Saya hadir di sini untuk membantu teman-teman untuk pulih menjadi dirinya yang terbaik. Ya, silahkan teman-teman boleh ambil waktu sejenak saja untuk berdamai. Niatkan untuk berdamai dengan diri teman-teman sendiri, berdamai dengan pengasuhan dan keterbatasan orang tua kita di masa lalu, berdamai dengan apa yang sudah menjadi bagian dari takdir Tuhan yang memang harus kita lewati di masa itu untuk menjadi diri kita yang terbaik saat ini. Ya, maka pejamkan mata teman-teman. Boleh istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca ta'awuz dan libatkan Tuhan dalam proses ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan pelan-pelan. Rileks aja ya, nikmati udara yang masuk ke dalam tubuhnya, alirkan kesejukannya ke seluruh bagian di tubuh teman-teman. Rasakan aja bahwa setiap tarikan nafasnya ada cinta kasih Tuhan di sana. Membuat teman-teman menjadi lebih tenang. Sekarang, teman-teman boleh munculkan ya
Kalau ada rasa marah, rasa kecewa, jengkel di hati teman-teman atas peristiwa di masa lalunya dalam pengasuhan orang tua, yang teman-teman lihat, dengar, rasakan pada masa itu, mungkin teman-teman merasa diabaikan, merasa dibandingkan, tidak diterima apa adanya, dituntut menjadi sempurna dengan segala keterbatasan yang ada, dimarahi, dilabel, dipukul mungkin. Hadirkan aja rasa marah, kecewa, jengkel yang terpendam di hati teman-teman. Lalu ketika perasaan itu sudah muncul, tanyakan pada diri teman-teman dan silahkan dijawab, bolehkah rasa marah, kecewa ini dilepas? Maukah teman-teman melepasnya? Kapan? Apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak lagi nyata saat ini. Apapun yang teman-teman khawatirkan di masa depan belum terjadi dan tidak nyata. Ya, yang nyata adalah saat ini, sekarang. Apapun keputusan teman-teman, teman-teman bisa putuskan sekarang, saat ini. Teman-teman layak bahagia, layak punya hati yang tenang, pikiran yang jernih, masa depan yang jauh lebih baik dari orang tua dan masa-masa sebelumnya. Maka izinkan aja kalau masih ada sisa-sisa kemarahan di hatinya atau rasa sedih, kecewa, munculkan aja ke permukaan. Lalu tanyakan kembali pada diri teman-teman. Teman-teman punya pilihan, ya, punya kuasa untuk memilih apakah terus memendam penderitaan batinnya ini atau melepasnya. Ya, hadirkan aja kalau masih ada sisa-sisa emosi negatif yang terpendam dalam hatinya, munculkan saja ke permukaan. Lalu tanyakan pada diri teman-teman, bolehkah perasaan ini dilepas? Mau nggak teman-teman melepasnya? Kapan? Oke, ya. Setelah teman-teman melepas emosi negatif tersebut, ya, sekarang tanyakan pada diri teman-teman, bolehkah rasa marah, kecewa, jengkel, sedihnya tadi diganti dengan rasa cinta? Ya, izinkan sejenak rasa cinta, rasa syukur hadir ke permukaan. Segala hal di masa lalunya atau sampai dengan saat ini yang membuat teman-teman merasa dicintai, hadirkan ke permukaan cintanya. Izinkan sejenak rasa cinta itu memenuhi ruang hati teman-teman. Ganti segala kemarahan, kekecewaan, sakit hati, kesedihannya dengan cinta. Ya, izinkan rasa cinta, kasih sayang mendominasi hati teman-teman. Tarik nafasnya, alirkan cintanya ke seluruh tubuhnya. Ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana rasanya? Teman-teman boleh sharing nanti di kolom komentar terkait dengan bagaimana perasaan teman-teman, apa pengalaman yang teman-teman rasakan ketika mempraktekkan rilis terapi tadi ya. Pasti teman-teman akan merasa lebih lega, lebih tenang, lebih nyaman. Dan ini perlu rutin teman-teman lakukan ya, sampai segala emosi-emosi negatif yang masih terpendam itu bisa terselesaikan. Ya, ketika teman-teman mempraktekannya, rasanya akan lebih nyaman di hati, dan ketika teman-teman berhadapan dengan kondisi yang saat ini kepada pasangannya maupun kepada anaknya, pasti rasanya akan berbeda, emosi jauh lebih bisa terkendali dan teman-teman bisa melakukan sikap yang berbeda dari yang teman-teman dapatkan di masa lalu. Ya. Jadi kalau kita ingin memutus mata rantai pola asuh yang keliru di masa lalu, mulailah dari kita. Ya, lepaskan beban-beban mental block, luka batin, ya, inner child yang masih terpendam, emosi-emosi negatifnya, lepaskan secara tuntas sehingga teman-teman bisa melakukan pola asuh yang berbeda dan lebih baik dari orang tua sebelumnya. Sadari bahwa orang tua kita juga punya keterbatasan karena hanya manusia biasa sama seperti kita yang tantangannya juga tidak mudah. Ya, maka kita mensyukuri bahwa orang tua kita sudah luar biasa bisa mengasuh, membesarkan, mendidik kita sampai dengan saat ini meski pastinya tidak sempurna dan segala rasa syukur itu perlu kita baktikan buat mereka.
mendoakan yang terbaik buat orang tua kita, mengapresiasi usaha-usaha baik mereka, ya, dan memaafkan tentunya segala keterbatasan, kekurangan, kesalahan mereka di masa lalu. Sehingga kita saat ini dan ke depan bisa menjadi diri kita yang terbaik, memiliki relasi yang harmonis dengan pasangan, memiliki relasi dan kualitas hubungan yang sehat dengan anak-anak kita, dan menjadi diri yang bahagia karena kita mencintai diri kita. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu tidak mengubah nilai diri kita, karena kita sejatinya pribadi yang berharga, layak bahagia, layak sukses, layak dicintai, layak punya hubungan yang harmonis, layak meraih apapun yang kita impikan. Teman-teman sekalian, jadilah orang tua yang selesai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan masa lalunya, menerima keluarganya, orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya saat ini sebagaimana adanya, dan mendoakan yang terbaik buat mereka, ya, serta mensupport mereka menjadi diri mereka yang terbaik dengan terus memberikan cinta kasih sayang yang tulus dari diri kita untuk mereka semuanya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita semua dan untuk generasi ke depannya supaya lebih sehat mental, ya, memiliki kualitas hubungan yang harmonis sehingga semua bisa menjadi diri yang terbaik, ya, mengoptimalkan potensi-potensi dirinya untuk memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan like, share, dan komen postingan video ini. Semoga semakin luas manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.